Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan juga Juhi Chawla. Aku yakin banget pecinta India pasti udah pernah nonton film ini. Film apa itu? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Bablu adalah seorang koki. Manu adalah seorang buronan jahat. Mereka memiliki wajah yang sama persis. Saat Bablu habis pulang dari tukang jahit, tiba-tiba saja pintu rumahnya terbuka. Padahal dia ingat betul dia telah menguncinya. Rupanya itu adalah ibunya baru datang. Dan Bablu memanggil ibunya dengan sebutan Bebe. Ayahnya Bablu sudah meninggal. Dan Bebe sering sekali menceritakan bahwa ayahnya Bablu sering sekali masuk ke dalam mimpinya dan ingin Bablu menjadi seorang penggulat. Dan Bablu berkata, "Jika Bebe memimpikan ayah lagi, tolong sampaikan aku tidak ingin jadi penggulat. Aku ingin menjadi koki terkenal di India." Sementara Manu terus berlari karena masih dikejar oleh polisi. Ia adalah seorang tahanan yang kabur dari penjara. Dia telah melakukan banyak kejahatan seperti merampok bank dan juga membunuh orang. Dia mendatangi kediaman seorang perempuan yang bernama Lily saat polisi sedang mengejar mencarinya. Dan Lily membantu Manu karena dia menyukai Manu. Manu juga pandai sekali melakukan penyamaran. Polisi dihimbau untuk waspada dengan penyamaran Manu karena dia adalah penjahat kelas 1. Bablu bangun kesiangan. Dia ada interview kerja jam 8, tapi dia baru bangun jam 7. Dia buru-buru memanggil taksi. Tapi saat dia masuk, ternyata ada seorang perempuan yang masuk berbarengan dengan Bablu. Mereka berantem karena sama-sama lagi buru-buru. Dan sama-sama mereka merasa duluan yang manggil taksi tersebut. Dan sopir taksi bertanya, "Mau kemana kalian?" Dengan serempak mereka menjawab, "Ke Hotel Marjem." Ternyata tujuan mereka sama, jadi mereka berangkat bareng. Di perjalanan mereka menjadi akrab. Dan sesampainya di Hotel Marjem, supir memberi nominal pembayarannya. Tapi Bablu lama ngitung harga tersebut dibagi dua dengannya, dan keburu Sonia yang membayar tagihan itu semua. Tiba-tiba di saat Bablu diinterview, dia kaget banget. Wanita yang bersamanya di taksi malah ada di ruangan manajer. Awalnya Bablu mau ngusir perempuan tersebut, tapi akhirnya dia mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Sonia Kapoor, seorang manajer di hotel tersebut. Dia diminta untuk menghidangkan makanan Japanese oleh Raffi, dan Raffi sangat meragukan kemampuan Bablu karena dari tadi banyak bacot. Dia memberi waktu 20 menit untuk menghidangkan makanan Japanese. वाह बाजी वाह 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 की जो आग जल गई तो दिलों में थी उबल गई का अचार भी न बन सका चटनिया हाय हाय बाजी वाह बाजी वाह बाजी. Bablu diterima kerja di hotel tersebut, sementara Manu sibuk mengancam temannya yang tidak setia kawan karena saat dia ditangkap, temannya juga tidak ikut ditangkap. Manu memberi kode untuk pertarungan mereka dan teman Manu langsung menghubungi Tony untuk menghabisi Manu. Lily menguping pembicaraan mereka karena saat itu Lily mau tampil menari di sana. Manu malah datang ke bar itu, dan tentu saja Tony dan kawan-kawannya mengincar nyawa Manu. Lily berada di pihak Manu. Hanya dengan Lily memakai kacamata, Manu menang satu lawan keroyokan. Bablu ingin berterima kasih kepada Sonia dan membuatkannya kue. Sonia sangat menyukai kue buatan Bablu, dan sepertinya Raffi sangat cemburu melihat kedekatan Bablu dengan Sonia. Keesokan harinya, Bablu harus memasak untuk tamu Jepang sebanyak 60 porsi. Seluruh asistennya Bablu cuti bersamaan, tapi ia mencoba untuk tidak panik. Kayaknya sih ini tuh ulah Raffi yang ingin menghancurkan karirnya Bablu. Bablu sedang sibuk memasak sendirian, tiba-tiba saja Bebe datang ingin membantu Bablu. Saat Bablu lagi keluar sebentar dari dapur, tiba-tiba saja Bebe memberikan micin kepada seluruh masakannya Bablu. Dan Bablu sangat kesal sampai mengusir Bebe dan memarahinya.
Ketika Bablu mau kembali ke dapur, rupanya masakannya udah diangkut untuk disajikan. Tamu Jepang ingin memanggil koki yang memasak masakan ini. Sonia takut mengecewakan tamu Jepang itu, karena ia bisa saja kehilangan kontrak kerja dengan para tamu Jepang ini. Sonia memanggil Bablu, tapi Bablu sangat ketakutan, takut dimarahin. Tapi mengejutkan, para tamu Jepang sangat menyukai masakan Bablu. Raffi nampak sangat kesal. Semenjak saat itulah, Bablu dan Sonia sering menghabiskan waktu bersama. Hari itu Bablu dan Sonia mau makan di restoran di pinggir pantai dan ternyata selebaran buronan wajah Manu telah beredar. Dan ada seseorang yang melaporkan ke polisi bahwa ia menemukan Manu padahal itu Bablu. Saat sedang makan bersama, Bablu menceritakan kalau dia bermimpi menikah dengan seorang perempuan yang sangat ia sukai. Dan perempuan itu memakai riasan pengantin sangat cantik. Karena Bablu sangat lucu, Sonia merasa sangat terhibur dengan adanya Bablu di hidupnya. Sonia memaksa Bablu untuk mengatakan siapa perempuan yang ia mimpikan, tapi Bablu malu-malu mengatakannya. ककथैया घड़ी ककथैया वाली ला 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 मुझसे कहती है कैसे ना छोड़ दे वो बात पर बिगड़ती है. Tiba-tiba saja, polisi sudah berbaris bersiap untuk menangkap Bablu. Bablu dan Sonia kebingungan karena tidak ada nama Manu di antara mereka. Dan polisi langsung membawa mereka ke kantor polisi. Dan polisi juga menuduh Sonia adalah Lily yang menjadi komplotan Manu. Bablu dan Sonia sangat kebingungan. Raffi datang untuk menjamin Sonia dan ia mengatakan ia sangat mengenal Sonia, akan tetapi tidak dengan Bablu. Mungkin Bablu memang Manu dan Bablu ditinggal sendirian di sana. Tidak lama ada seseorang yang menelpon Bebe dan Bebe memberikan foto masa kecil sampai masa sekarang kepada polisi dan Bablu akhirnya dibebaskan. Sedangkan Manu sedang memilih siapa yang akan dihabiskan dulu di antara ketiga temannya dan dia memilih Gappa. Dia menyamar menjadi seorang tukang dan tanpa lama langsung menghabisinya. साला मेरे पैसों से Salaku dan Dingra langsung mendatangi kantor polisi karena merasa terancam dan Bebe mau pergi lagi. Ia akan naik haji karena merasa Bablu sedang diselimuti kejahatan. Ada baiknya jika ia naik haji supaya doanya bisa melindungi Bablu. Sonia menelpon Bablu dan meminta maaf, tapi Bablu ngambek lucu banget. Sonia meminta Bablu untuk datang besok sore jam 4 ke Hilltop Restoran. उनको है एक कयाम ललाए लाए लाए ललाए 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 लाए लाए ललाए जाएंगे दोनों हम ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए मारे होने को है हम. Sehabis jalan-jalan bersama dengan Sonia, Bablu kembali ditangkap. Kini polisi tidak mempercayai Bablu, dan Manu sudah mengetahui bahwa dirinya ditangkap. Dia senang karena ada orang yang sangat mirip dengannya, benar-benar duplikat dirinya. Saatnya menjalankan aksinya untuk menghabisi target selanjutnya, yaitu Dingra. Ia menyamar menjadi seorang perempuan seksi. Awalnya, Dingra mengira bahwa Manu benar-benar perempuan. Sampai ia tahu bahwa dadanya Manu itu busa. Tanpa basa-basi, Manu langsung menghabisinya. Sekarang polisi menyadari bahwa ada dua orang yang berwajah sama dan memperbolehkan Bablu pulang setelah memberi ID card. Dengan maksud kalau mereka bertemu dengan orang yang mirip dengan Manu, mereka dapat langsung mengetahui dari ID card-nya. Bablu pulang ke rumah, tapi pintunya terbuka. Bablu mengira Bebe sudah pulang, tapi rupanya Manu datang ke rumahnya Bablu. Manu ingin merebut identitas Bablu dan ia ingin hidup menjadi Bablu agar bebas dari hukuman yang selama ini mengejarnya. Manu meminta ID card-nya Bablu. Bablu menolak, tapi Manu mengancam. Tapi Bablu mengatakan meski wajah mereka sama, tapi di ID card itu ada sidik jari Bablu. Dan Manu memuji Bablu yang terlihat bodoh tapi pintar. Akhirnya Manu membakar jempolnya dan jempol Bablu supaya sidik jari mereka tidak bisa terdeteksi. Sonia mendatangi rumah Bablu. Tapi Manu sudah berdandan seperti Bablu dan Sonia mengajaknya untuk ke hotel. Tapi Manu salah paham karena dia pikir Sonia mau mengajak begituan. Padahal ya untuk bekerja. Sesampainya di hotel, Raffi membuat Manu kesal sampai ia kelepasan menunjukkan aslinya dia. Bayangan Bebe datang kepada Bablu. Ia sangat khawatir Bebe mengatakan, jika saja dari dulu kau suka berolahraga dan makan yang sehat, mungkin tubuhmu akan seperti ayahmu dan kau tidak akan kesulitan melawan Manu Dada.
Bebe menangis. Bablu menenangkan jika Manu bisa menirunya, maka Bablu akan menjadi Manu dan mengikuti permainannya. Meski ia tidak kuat, ia akan melawannya menggunakan otaknya dan bayangan Bebe tiba-tiba saja menghilang. Bablu meniru Manu untuk bisa lolos dari anak buahnya Manu, dan Bablu berhasil. Bablu mau memberitahu Sonia dan menelpon resepsionis, tapi karena di sana ada Manu, resepsionis tidak mempercayainya dan Lili lewat memanggil Manu karena di daerah tersebut berbahaya banyak polisi. Bablu benar-benar kewalahan. Lili menyelamatkan Bablu dengan menutupi jaket dan pura-pura berciuman. Mereka bisa lolos dari polisi. Lili membawa Bablu ke markasnya Manu. Anak buahnya Manu kembali ke markas dan melaporkan mereka tidak bisa menemukan Bablu. Awalnya Bablu mengatakan bahwa ia akan menghukum mereka, tapi di sini dia malah bersikap baik dan membiarkan anak buahnya untuk pergi. Bukannya curiga, Lili malah semakin menyukai Manu yang versi baik hati. करना छोड़ो छोड़ो इन बातों का क्या छोटी छोटी बातों पे हम तुमको बोले सॉरी तुम हमको बोल क्यों हम तुमको बोले वेलकम Sonia menampar Manu. Dia merasa Manu sudah sangat keterlaluan. Sonia masuk ke dalam toilet dan mengutarakan kekecewaannya kepada Bablu. Dan Bablu yang asli datang. Bablu berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah Bablu yang asli. Ia meminta Sonia untuk melihat matanya. Dan Bablu juga menceritakan tentang 3 mimpinya yang pernah Sonia dengar di dalam taksi. Yang pertama, ingin membahagiakan Bebe. Kedua, ingin menjadi koki terkenal. Dan yang terakhir, menikahi gadis yang dia cintai. Tapi Sonia menolak mempercayainya. Dan Bablu mengatakan, baiklah, aku tidak akan menemuimu sampai aku bisa membuktikan aku adalah Bablu yang asli. Akhirnya Sonia luluh. Dan Bablu baru keingat Lili dan langsung buru-buru keluar. Manu datang kembali ke rumah Bablu dan memanggil Bablu. Rupanya Bebe sudah datang dan langsung memukul Manu. Ia mengira Bablu sedang mabuk, jadi dia manggilin namanya sendiri dan tidak mengenali ibunya sendiri. Lili mencoba untuk menggoda para penjaga. Manu melanjutkan misi balas dendamnya. Kini Salahku menjadi sasaran terakhirnya. Lili dan Bablu sudah lebih dulu pergi ke rumah Salahku. Selain tujuannya untuk membunuh Salahku, Manu ingin meminta bagian uangnya sewaktu mereka berhasil merampok bank. Bablu dan juga Lili sudah lebih dulu membawa kabur uangnya. Manu tiba dan meminta jatahnya. Tapi Salahku memukuli Manu dan mengatakan, apakah kau lupa ingatan? Baru saja 10 menit yang lalu kau mengambilnya. कब मैंने ये जाना था ओ मेरे सनम प्यार करोगे तुम यूं इकरार करोगे करम. Manu datang ke markasnya dan memanggil Bablu. Semua bingung, tapi anak buah Manu langsung menyerang Manu karena mengira itu adalah Bablu. Bablu mengatakan, coba kalian periksa kantongnya. Ada ID card atas nama siapa? Bablu kan? Aku adalah Manu. Dan Manu mengatakan, Lili, semua orang di sini bodoh, hanya kau yang bisa mengenali Manu. Lili mendekat dan menamparnya. Acting yang bagus. Dasar duplikat, kata Lili. Dan anak buahnya memukuli Manu. Manu berniat untuk membunuh Bebe. Manu memberikan Bebe pakaian bagus dan meminta Bebe untuk ikut dengannya. Manu langsung menelpon Bablu. Uangku ada bersamamu, anak buahku ada bersamamu, dan juga Lili ada bersamamu, tapi Bebe ada di tanganku. Manu meminta Bablu untuk datang ke gerbang 1 dermaga. Sonia melihat ada Bablu dan dia berusaha memanggilnya, tapi Manu langsung pergi. Sonia meminta Raffi untuk mengikuti mobil tersebut. Lili mendengar percakapan Bablu di telepon dan menyodorkan senjata. Jadi kau bukan Manu, kau adalah Bablu. Dan Bablu menyerang Lili balik dan mengatakan, kenapa Manu harus membawa ibuku dalam pertarungan ini? Apakah aku pernah mengambil keuntungan ketika aku menyamar menjadi Manu Dada? Apakah aku pernah jahat padamu? Jika aku mau, aku akan membawamu untuk menyelamatkan Bebeku. Tapi Bebe mengajarkanku untuk bersikap baik pada wanita. Bablu mengembalikan senjatanya dan pergi. Sonia bertemu dengan Bebe dan memberi salam. Raffi mengatakan, bagaimana kau tahu itu adalah Bablu?
Ya karena ada ibunya, jawab Sonia. Raffi pergi meninggalkan Sonia dan mengatakan semoga berbahagia. Karena selama ini Sonia menganggapnya saudara saja. Di perjalanan pulang, Raffi melihat mobil yang berisi Manu dan anak buahnya. Ini semakin membingungkan. Manu sudah naik lebih dulu ke lantai atas dan Bablu membawa uangnya dan menyerahkannya menggunakan tali. Tapi Manu berbohong, ia akan tetap menghabisi Bablu, Sonia, dan juga Bebe. Bablu menego. Akhirnya kesepakatannya adalah Bablu harus berpura-pura menjadikan Sonia dan Bebe sebagai sandera. Sementara itu, Manu akan kabur membawa uang. Raffi datang membawa polisi. Anak buahnya Manu sudah ditahan lebih dulu. Ketika Manu kabur, ia melihat karung yang diberikan Bablu itu ternyata isinya sayuran dan langsung memutar balik untuk menemui Bablu. Tidak peduli ada banyaknya polisi di sana. Manu bertanya, "Di mana uangku? Kau belum menyerahkannya." Bablu menjawab, "Kau ini bodoh atau bagaimana? Atau memang rencanaku yang berhasil?" Bablu membuka bagian depan mobil yang baru saja dipakai Manu. "Lihat di sini." Bablu bangga karena 8 gram otaknya bekerja dengan sangat baik, rencananya berhasil. Manu tak kehabisan akal, dia mendorong Bablu bersamanya untuk berguling di atas pasir putih, sehingga mereka sekarang sulit dibedakan karena sama-sama berwarna putih. Mereka berdua meyakinkan diri bahwa mereka adalah Bablu. Lalu Bebe menyuruh mereka untuk menarik tangannya dengan sangat kuat. Yang menarik tangan Bebe paling kuat adalah Bablu yang asli. Dan Bebe menunjuk Manu adalah yang menarik tangannya sangat kuat. Karena Bablu begitu mencintainya, ia tidak akan sanggup menarik tangan ibunya begitu kuat. Bahkan ketika aku merintih kesakitan, ia langsung melepas tanganku. Dengan gercep, Manu langsung menyandra Bebe. Bablu terus maju dan mengatakan, "Musuhmu adalah aku, jangan gunakan Bebe jika ingin melukaiku." Dan Manu nekat menembak Bablu. Bablu terjatuh tapi ternyata tak ada luka di tubuhnya. Ternyata suara tembakan tadi mengenai Manu, dan yang menembak Manu adalah Lili. Manu tewas di tangan kekasihnya sendiri. Lili mengatakan bekerja dengan Manu membuatnya menjadi seperti Manu, tapi bekerja dengan Bablu membuatnya terbuka arti kebaikan. Dunia tidak membutuhkan orang sepertiku dan Manu. तुम कितने बदल जाओगे वो मेरे सनम So itu dia guys, gimana? Seru nggak menurut kalian? Menurut aku seru sih ya, aku udah nonton ulang di usia aku yang udah sebesar ini dan masih sama serunya. So terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau kalian punya request mau dibawain alur cerita film India apa, boleh komen ya. Bye!